Mana Pak? Ya menurut saya makin misteri ya. Wajar kalau masyarakat mempertanyakan sesungguhnya Pak Jokowi ini memiliki ijazah atau tidak begitu. Karena sejelek-jeleknya kalau Universitas Gadjah Mada itu perguruan tinggi bagus, sejelek-jeleknya loh. Kalau saya alumni UNS itu di mana-mana saya mengatakan saya ngajar di Unisula, tapi saya alumni UNS kan begitu bangga, apalagi Universitas Gadjah Mada. Lagian seperti yang disampaikan oleh kuasa hukum saya ini kan simpel ya. Kalau orang di jalan dicegat kendaraannya itu dilengkapi syarat atau enggak, tinggal tunjukkan STNK kan begitu. Kan enggak perlu saya ngomong wah ini STNK, teman saya. STNK saya dibawa pengacara saya. Kalau enggak percaya silahkan cari pengacara, kan bukan begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau Pak Jokowi tidak hadir dan tidak menunjukkan ijazah, justru ini jadi presiden buruk. Kenapa? Karena pada akhirnya orang akan mengatakan sekolah itu tidak penting karena sekolah ijazahnya saja dirahasiakan. Dan yang ketiga, kenapa masyarakat gampang meminta Pak Jokowi menunjukkan ijazah? Karena sepertinya pernyataan Pak Jokowi itu menunjukkan dia tidak pernah sekolah. Contohnya waktu seminar di UII ya, ada Prof Mahfud ditanya oleh moderator, Pak Mahfud berapa IP-nya? IPK saya 3,8, Pak Jokowi 2, kalau beliau sekolah benar tidak berani ngomong seperti itu. Karena tidak mungkin lulus. Jadi justru aneh kalau IP-nya di bawah 2 kok punya ijazah, aneh. Oleh karenanya kalau Pak Jokowi ini ngomongnya biasa-biasa saja, tidak ditutup-tutupi, saya pikir malah selesai ya. Itu ya, apa tentang laporan pidana ya kita tunggu nanti hari Jumat atau Senin ya. Ada 2 tempat yang mau kita laporkan, satu di Polresta Surakarta, yang kedua di Polda. Undang-undang berapa? Undang-undang nomor 43 tahun 2009, pasal berapa? Pasal 83 ayat 2, ancamannya 10 tahun dan denda 500 juta. Karena tadi mengatakan nggak ada datanya. Dan sekarang dibuka, saya membuktikan KPU itu nggak punya data. Awalnya tidak punya data Pak Jokowi, sekarang kayaknya dihapus semua. Ya, kayaknya dihapus semua malahan. Karena mungkin loh Pak janggal, Pak Jokowi saja nggak ada. Sekarang datanya Pak Prabowo, Pak SBY pun juga sudah tidak ada. Ya. Oh, yang dilaporkan di Polda. Ngomong silakan teman-teman, kalau cuma satu aja sudah dipakai. Oh ya. Ada beberapa kemungkinan. Ini tokoh penting ya. Tokoh penting pernah menduduki jabatan di jabatan publik di bidang hukum di Jakarta. Tokoh ini tokoh penting. Menduduki jabatan elit ya, di 2 jabatan elit, tapi belum bisa disebutkan. Belum bisa disebut namanya ya. Yang dilaporkan rektor. Iya, rektor UGM dan kemungkinan juga Pak Jokowi begitu ya. Yang di Polresta Surakarta. Yang dilaporkan ya 1 ketua Komisi Pemilihan Umum karena bahasanya sama. Yang kedua adalah kepala SMA Negeri 6 ya. Yang ketiga adalah rektor UGM. Kan mengatakan ijazahnya nggak ada, jadi kan jawabannya beda-beda. Bahkan ada yang bilang ijazahnya hilang, ada yang ngomong lagi ya itu kan macam-macam. Makanya kan orang itu kan ketika dia ngomong di depan publik ya, makanya kan di teman-teman pers ini kan juga tidak bisa ngomong sembarangan. Mari belajar politik untuk Indonesia yang lebih baik. Please subscribe, like, comment, and share YouTube saya. Teman-teman, persoalan asli tidaknya ijazah Joko Widodo ternyata masih terus berlangsung. Walaupun kita tahu sebelum ada perkembangan yang terbaru ini, ada juga perkembangan yang baru ya, yaitu bahwa pihak kuasa hukum dari Jokowi meminta agar fitnah mengenai asli atau palsunya ijazah Jokowi itu dihentikan supaya kita bisa melangkah untuk Indonesia yang lebih maju. PDIP dipecat. Ditolak. Sama PDIP dipecat. apalagi. Cuman gua kasih satu kunci ya. Buangan PDIP tuh kagak laku di mana-mana, beneran. Buangan iya? PDIP. Emang iya. Di mana-mana. Udah terjadi kan? Sama dikasih.
Sama Gerindra nggak Namanya dikasih. hama, Com. Namanya hama itu mau partai mana yang mau menerima hama penyakit? Jadi virus. Orang yang dari PDIP Kasarnya pindah ke gini loh. partai lain, hancur dia. Kasarnya gini loh ya. Orang yang namanya bikin partai itu semua berdarah-darah loh. Ngeluarin duit banyak. Dia yang bukan siapa-siapa. Kamu tuh siapa gitu loh. Terus cuma karena mau gelontorin duit, ngadu domba orang di dalam partai. Terus dia merasa bisa gitu, pegang tuh partai. Diketawain, Nggak semudah itu Perguso. diketawain pas emang senior-senior. Saat ini dia memposisikan dirinya tuh di atas semua partai kan ngehe. Mendingan dia masuk PSI. Bagus itu. Ini Putra Timur siapa sih disuruh naik kagak mau. Udah ku jambak 10 kali. aja dianya Nggak nggak mau. Itu mata, Dia itu mah makan biasa tadi, basel, dia basel. kayak makan dari ini aja. Bilang tanduk PDI sudah patah katanya. Ini anak coba naik. Giginya dia mau minta patah. Giginya dia mau minta patah, Bang Jim. Dia aku nanduk dia Sherlock gua nanduk lu. Wah, parah. udah Kaki-kaki minta Sherlock. Kok panas? Balik. Jokowi itu siapa kalau nggak ada PDIP? Gue tanya Putra Timur. mau minta lompat indah giginya, Mbak Vera. Sampah dianya. Makanya NTB nggak maju-maju, bro. Woi, Lombok nggak maju-maju tuh. Yang maju adalah Sumbawa. Kan lucu lu. PDI Perjuangan itu, saudaraku, itu sangat bagus. Kalau ada yang tidak bagus, itu oknumnya memang ada. Salah satunya Gibran, salah satunya Jokowi, kemudian si Bobi, Ara, Budiman Sujatmiko, itu Roy Bebe Janis, Laksamana Soekardi, Imam Munjiat, Dr. Sukowaluyo. Itulah kader-kader yang mengkhianati partainya. Terus pertanyaannya, sekarang dia jadi apa? Bobi jadi gubernur, Gibran jadi wakil presiden. Kalau Anda bicara terus dengan orang-orang ini, nanti naik lagi itu si Jokowi yang hari ini mengecewakan kita. Maksudnya udah stop bicara Jokowi, mau dia ijazah palsu, mau dia ngambil keputusan nggak benar. sebentar. Stop. Com, ada yang mau ngalah nggak si Rion apa itu yang mau naik ini? Aku aja bang. Turun ini. Satu aja. Oke. Hai deh. Naikin. Rion ya naik. Mana dia tadi? Ronin naik. Mana dia? Dia ngomongin PDIP ya? Orang PSI bukan nih? Partai judul, PSI partai judul. Ronin, assalamualaikum. Yuk silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung sampaikan. Sore. Selamat sore. Kalau bicara PDI Perjuangan, sebenarnya kita sama dengan berbicara tentang proses reformasi di Republik ini. Tanpa PDI Perjuangan, reformasi itu tidak akan terjadi. Jadi saya tadi mengatakan bahwa PDIP itu sudah habis, supaya saya dinaikkan aja. Karena saya tahu PDIP itu udah habis kesabarannya menghadapi Jokowi. Setan, kirain apa aja. Bajingan. Jadi supaya saya naik aja. Benci aku. Tak kirain kau termul tadi, Bang. Udah aku dengerin. Saya baru ngabisi orang itu di room Jokowi Center. Oh, pantes. Saya tata itu Dr. Dion tadi itu mengenai masalah politik hukum. Si dokter Gideon. Begitu juga hostnya tadi Adam itu. Di Saya sini tatar. sampah itu. Stres dia. Benci aku. Benci aku. Si Dadi naikin tuh, si Dadi tuh. Saya turun, Os. Mau nggak dia naik tuh? Mana si Dadi? Dadi. Naik. Nyatakan Turunin dulu. saya, Os. Nyatakan dulu saya mau naik ke host gitu loh. Host, Iya, mana Dadi? Nggak lucu. Suarni, PDI memang udah hancur. Yang ada PDIP Kan masih ini hidup sekarang. Wani Piro. Udah tahu host mata keranjang. Nyuruh lagi. Ini gimana caranya ya? Putra Timur. Ini Saya Putra minta kamu mau naik. KIP, Ngoceh ngikutin aja tangan kamu. lo.
Keriting tangan lo ntar. Harus ada gerakan rakyat, Tris, sekali lagi. Pujangga, Betul, betul. halo Pujangga sama John. Minta Jokowi diadili. Oncom Iya, Bang. bilang dulu. Kalau bicara tentang gerakan rakyat ini, Bunda Andut, begini persepsi saya ini ya. Terlepas nanti kalau seandainya ada sesuatu yang kurang jelas atau kurang pas, dikoreksi. Kita kan memang dalam sejarah politik kita di Republik ini ada yang namanya siklus 20 tahunan, ya kan? Itu kita bisa baca dari mulai tahun 1908 itu sampai dia 1928. Lalu 1945, 1965, 1974, 1998. Ini saya pikir sekarang sebenarnya sudah masuk Siklus dalam 20 tahunan. itu, siklus Artinya 20 tahunan itu. ini akan terjadi revolusi Artinya begitu dari rakyat. Ya kemungkinan itu ada, makanya saya perhatikan ya. Kalau kebenaran itu memang sudah nggak ada lagi yang mau mendengarkan, nggak ada tempatnya. Memang kebenaran itu akan mencari jalannya sendiri. Itu yang dimaksud dengan siklus 20 tahunan. Iya, Siklus tapi Karena kan 20 tahun. kita tapi bisa sekarang bandara lihat lah itu. bandara dicegat dulu, Bang. Jangan sampai dia bawa kabur duit nih. Oh ya, kalau itu jelas artinya. Cegal Budi Ari, cegal Budi Ari. Nah, ya itu memang salah satu target. Sekarang ini udah canggih, Pak, nggak perlu ke bandara buat mindahin duit. Orangnya mesti dicekal. Lewat laut bisa sekarang mindahin duit. Lewat udara Orangnya, juga bisa. Lewat orangnya maksudnya, orangnya. Nah, kalau orangnya bisa. Nah, orangnya kerangkeng dah tuh. Itu maksudnya. Kalau orangnya kerangkeng. Iya, orangnya Karena dikerangkeng. memang dalam sejarah Republik ini ya, kalau kita bisa bayangkan sampai ratusan begitu purnawirawan dan posisinya purnawirawannya dalam yang paripurna ya, dalam arti semua lengkap. Ya kan? Petisi jenderalnya 103 jenderal, Laksamana 73, Laksamana, Marsekal, Kolonel 91. Jenderal semua loh. Pokoknya gerakan luar biasa ini. Belum pernah dalam sejarah kita Kita lihat, terjadi. kita lihat Prabowo berani nggak dia turunkan perintah ke Budi Ari. Ini kan Prabowo malah mau nyuruh tugasin dia ke luar negeri. Ada apa? Ada apa? Itu pertanyaan. Bagaimana dengan alat-alat mesin hidro yang dipindahin ke Myanmar? Coba tanya sama Dasko. Mak, lu keceplosan, Mak. Hei, itu yang gue bilang dari tahun kemarin. Judulnya siapa? Masalah judul itu kesian lo. Mau tahu nggak, orang yang nggak bersalah aja kena lo. Itu Tapi Budi Ari yang jadi kambingnya. kasian tahu. Iya, Budi Ari jadi kambingnya, bukan Budi Ari yang aslinya. Oh, yang bintitan kena lo sampai sekarang akun banknya dia kena blokade juga lo. Kasian lo gue ngeliat. Gimana dia mau ngidupin keluarganya coba? Suaminya istri lagi dicegal itu. Ini Putra bego Coba lu baca deh si Putra nih. Benci aku. Kalau lu Putra lu pinternya cuma ngebacot typing doang. Kalau lu berani lu naik sini. Oh ya, naikin aja Putra. Biar saya turun dulu, kebetulan ada tamu saya host. Maaf ya On ya, ada tamu host. Itu ada koma Ini ada kosong. tempat kosong, biarin aja. Emang Putra Oh, nggak iya, ada Putra. nih. Kebetulan ada tamu. Kalau kau punya nyali, Katanya dia lebih naik. pinter. Naiklah. Kita pengen berdiskusi dengan mana tahu kita bisa belajar dari statement Putra ya kan. Ah, bener. Siapa tahu kita yang salah, Bang John. Dan akhirnya berbalik arah mendukung Mulyono. Ya, tapi enggak lah. benar. Karena kita udah mantan, Bang. Masa kembali lagi sama mantan? Ya nggak kan, Swer? Mantan nih. Kasihan tuh. Kasihan Mbak Vera sampai keselak tuh makan tuh. Mantan itu kan cocoknya dibuang. Naiklah Putra.
Putra, taning nang ning nang ning go. Mana berani, nggak punya nyali. Dia mah beraninya typing, takut dehnya. Anak tapati Putra, anak tapati nih si Putra. Unyu unyu unyu. Nggak punya nyali. Pendukung Benci Mulyono nggak aku. punya titik. Nah, nggak punya titik, bener mak. Nggak punya titik, nggak punya nyali. Sini aja nih kita ngobrol-ngobrol kalau kau mampu, ya kan Putra naik. Mewakili Putra Timur. Benci aku. Benci aku. Nggak dewasa. Dia nggak sadar loh, dia nyebutin provinsinya dia, itu provinsinya aja nggak berkembang-kembang sampai hari ini. Lah kerjaan dia apa? Nyinyir, nyinyir aja terus. Itu mobil PBK masih mobil itu damkar mobil lama loh. Kemana tuh duit? Harusnya nyadar dong.